Pertanyaan keempat, eh, bagaimana cara menanggapi seseorang yang mengatakan diri kita so alim dan munafik? Ini istilah sekarang nih. So alim sama munafik. Kita juga tahu nih. So alim itu kadang-kadang memang orang memang dia tahu dia bukan sok. Memang dia sudah tahu hukumnya gitu. Ya. Cuman kadang-kadang orang menyampaikan hukum ada yang tidak menerima. Nah, yang tidak menerima ini menganggap orang yang menyampaikan satu hukum so alim. Seharusnya kata so alim itu istilah buat orang yang tidak alim tapi menganggap diri alim. Ingat, kata alim beda dengan kata soleh. Ya, alim itu mengetahui sesuatu, menerapkan hukum berdasarkan pengetahuannya. Kalau soleh itu ibadah seseorang. Rajin ibadah, tunduk kepada Allah lebih daripada orang yang lain. Nah, kalau masalah hukum, walaupun orang itu misalnya dalam kehidupannya mungkin sama saja dengan kita begitu. Tapi dia menyampaikan hukum yang benar, itu bukan so alim. Itu memang alim. Nah, perkaranya sekarang apa kita menerima atau tidak gitu. Jadi kalau dia menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, sudah jelas Al-Qurannya ada ayat sekian, surat ini. Itu bukan so alim namanya, memang alim gitu. Dengan maksudnya dan seterusnya. Kemudian kata munafik. Munafik ini jangan dipakai istilah-istilah yang sembarangan. Karena munafik ini orang yang beriman di luar, tidak beriman di dalam. Itu namanya munafik. Lalu teman-teman yang sudah beriman terus dikatakan munafik. Aduh. Ini tuduhan yang salah. Ya. Jadi kata munafik yang sekarang ini mungkin dia menganggap ada orang menyampaikan sesuatu padahal dia sendiri tidak melakukannya. Mungkin itu yang dia anggap munafik. Atau dia sok ingin memberikan hukum sama orang lain padahal dia sendiri belum sempurna. Mungkin itu juga yang dimaksud dengan kata munafik. Ingat. Ketika melihat kemungkaran, maka wajib kita menghentikan kemungkaran. Bisa jadi dengan kekuatan, bisa jadi dengan lisan, bisa jadi juga dengan qalbun, hati. Kalau itu tidak mampu kita lakukan yang satu dan dua. Nah, perkara suatu saat orang yang nyampaikan tadi, yang mencegah kemungkaran itu melakukan kemungkaran di lain waktu. Ya tugas kita lah lagi yang mencegah dia gitu. Bukan berarti kita dicegah kemungkaran kita lalu kita mengatakan, kan kamu juga begitu. Nah, dalam Islam ini makanya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr itu menggunakan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Saling. Jadi hari ini kita mengingatkan saudara kita, bisa jadi di hari lain kita diingatkan sama saudara kita. Peluang untuk melakukan kesalahan sama. Itu bukan orang munafik, enggak. Makanya munafik itu bohong. Itu yang menjadi sifat munafik. Bukan salah. Beda antara orang bersalah dengan orang berbohong. Dalam hukum kita, berbohong itu dosa. Bersalah itu belum tentu dosa. Kita manusia itu adalah mahalul khata'i wan nisyan. Nah, jadi orang-orang yang melakukan kesalahan itu manusiawi namanya. Siapa yang akan memperbaikinya? Tugas kita saling mengingatkan. Hentikan teman ketika melakukan kesalahan, baik itu kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan, hentikan. Dan ketika kita yang melakukan, orang lain yang menghentikan, terima. Karena bukan berarti kita mengatakan, saya saja yang dilarang, kamu bagaimana? Suatu saat kita melakukan kesalahan, kita menerima nasihat untuk menghentikan. Saat yang lain, orang lain, saudara-saudara kita itu melakukan, kitalah yang memberi nasihat. Nah begitu. Jadi sekali lagi, istilah so alim, istilah munafik, terkadang ini salah penempatan. Ya, salah penempatan kita. Demikian. Jadi kalau kita menanggapi orang mengatakan kita so alim dan munafik, selama kita melakukan yang benar,
sesuai dengan tuntutan daripada kita selaku saudara muslim, mengingatkan teman, lalu dia tidak menerima mengatakan itu, kita harus bersabar. Itulah dia yang namanya tantangan dakwah. Ya, sabar. Tidak usah kita gusar lagi. Makanya itulah ada tahapannya. Mungkar dia lakukan. Kemungkaran itu kan tidak mesti perang, tidak mesti kekerasan. Kemungkaran itu kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan macam-macam. Nah, itu yang misalnya kita menyampaikan sesuatu, hadiskah atau ayatkah yang kita sampaikan untuk memberitahukan dia bahwa ini salah. Itu memang tugas kita. Nah, perkara dia punya tanggapan kita soalim atau munafik seperti istilah yang tadi, nah itu kemungkinan besar adalah ketidakmauannya menerima nasihat dari kita atau teguran dari kita. Itulah tantangan dakwah. Jalan. Nah, hanya di suatu saat yang lain, mungkin dia tidak mempan lagi untuk kita menyampaikan dengan lisan. Karena sebab nanti kalau kita sampaikan lagi, mungkin dia bilang lagi kita soalim dan munafik. Nah, disinilah kita gunakan tahap terakhir, hati. Ya, kalau dia melakukan kesalahan, kita mau menasihatinya, sudah kemarin. Kemudian kita dianggap soalim dan munafik. Ya, pakai yang ketiga. Ya, tidak menyukai apa-apa yang dia lakukan itu, yaitu kemaksiatan dan kedurhakaan misalnya, dalam hati kita. Karena cara dengan lisan mereka sudah tidak terima. Begitu.